Halo guys, balik lagi di channel gua, dan di video gua kali ini gua mau reaction salah satu film dokumenter yang diproduksi oleh Bapeda Provinsi Banten. Nah, menurut gua film ini adalah film dokumenter yang gua sangat apresiasi karena filmnya yang sangat mendidik dan ingin memajukan Provinsi Banten. Film dokumenter ini diproduksi 2018, tapi gua baru lihat film ini 2019 ini. Dan buat kalian semua yang penasaran dengan videonya, silahkan saksikan videonya. Check it out. Jadi filmnya itu menggambarkan tentang susahnya pendidikan di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, di daerah ujung Kulon Banten. Pukul 3.30 dini hari, anak-anak ujung Kulon, ujung pesisir barat Banten ini harus telah siap berangkat sekolah. Kalau berangkat jam segini terus pulang jam berapa? Pulang jam, kalau ada mobil, pulang jam 5. Bayangin mereka untuk ke sekolah, mereka harus berangkat pukul 3 pagi, mereka harus bangun. Dan bahkan mereka pulang itu bisa jadi sampai jam 10 malam. Hancurnya jalan penghubung desa dengan kota kecamatan memaksa mereka menjalani rutinitas ini. Terlambat bangun, terlambat mendapat angkutan, berarti terlambat juga semua yang ingin dicapai hari ini. Termasuk 3 remaja yang baru lulus dan mendapat panggilan wawancara kerja ke kota. Sholat subuh pun terpaksa ditunaikan di jalan. Biaya untuk ongkos anak sekolah itu 2.000 per orang. Kalau umum? Kalau umum itu tergantung dari jarak tempuhnya aja, Pak. Kalau umum itu kalau misalnya dari Taman Jaya ke Sumur itu 10.000. Kalau misalnya anak sekolah itu cuma 2.000. Kok bedanya jauh banget, Pak? Ya karena dari dulu, terus yang punya mobil juga ada kebijakan buat anak-anak sekolah ya, untuk ya intinya untuk membantu anak-anak sekolah juga gitu, untuk biaya naik kendaraannya.
Kota-kota di Banten menjadi tujuan migrasi bagi sebagian warga Banten pinggiran. Namun faktanya, kota tak mampu menyerap semua tenaga terdidik yang ada. Pengangguran di usia produktif masih menjadi beban. Susah Pak nyari kerja sekarang Pak. Hah? Susah nyari kerja sekarang Pak. Lulusan apa? SMK. Ini juga nih. Juga susah. Nganggur 5 tahun dia. Paling lama ini. Udah semua kantor udah disamperin. Tangerang Selatan yang telah menjelma menjadi kawasan metropolitan juga menjadi impian baru bagi pencari kerja pemula. Lagi-lagi, tak semua pencari kerja terserap di daerah ini. Bahkan kawasan industri di Banten seolah telah sesak dipenuhi pekerja. Pekerjaan rumah Provinsi Banten makin menumpuk dari ketidakmerataan pembangunan. Utusan Belanda yang dijatuhi hukuman tahanan dan pengusiran. Tak ada kata tunduk pada asing. Orang-orang Eropa bahkan dijadikan kaum upahan. Tentara Kesultanan kala itu begitu kuat.
Istana Kesultanan terletak tak jauh dari areal masjid. Sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan sultan, istana ini didukung dengan berbagai teknologi yang canggih. Seperti rekayasa untuk air bersih. Danau Tasikardi, penampung air dibangun 2 km dari istana. Kemudian dialirkan ke istana setelah melalui 3 saringan air yang dinamakan Pangindelan. Sebagai negara yang berdaulat dan dihuni banyak etnis dunia, seperti Eropa, India, Persia, Kesultanan Banten sempat menerima suaka politik orang-orang Cina dan mempekerjakannya. Kemegahan itu masih tampak pada puing-puing istana. Peradaban boleh bergerak dan berubah, tapi alam yang mengelilingi Banten tetap memberikan yang terbaik. Rata-rata satu kapal yang sandar di kawasan Panimbang ini misalnya akan membawa ikan seberat 6 ton. Kapal-kapal buatan lokal yang biasa beroperasi di kawasan ini. Hari ini, ada sekitar 100 perajin yang masih setia pada profesinya. Yang ilmu pembuatannya masih bersandar pada ilmu tradisi. Kalau ilmu bikin kapalnya ini Pak, Bapak dari sekolah apa dari turun-temurun nenek moyang? Temurun-temurun, jadi istilahnya dari orang tua gitu. Awalnya gimana ya Pak? Awalnya ya ikut-ikut aja dulu sama orang tua gitu. Lihat-lihat Sambil lihat-lihat, namanya juga kita dari kecil istilahnya dikasih makan buat isinya perahu ya termasuk saya juga ikut bikin perahu kan gitu. Dari kecil. Pembikinan motor itu lebar sekian, derajatnya sekian itu harus tahu kan gitu. Jadi seimbang dari airnya itu harus tahu. Jadi jangan sampai kita miring kan gitu. Apalagi kalau orang ujung kulon suka bikin apa namanya kapal di sini nggak Pak? Ya Ada nggak? ada aja yang bikin mah. Bahkan pengalaman saya sampai ke Bangka. Ke Bangka. Bikin kapal. 1 tahun. Iya Bangka Belitung. Dari Sadai itu. Sadai. Bangka Selatan. Pak, makasih Pak ya. Makasih banyak ini Pak. Makasih banyak Pak ya. Baik Pak ya. Mudah-mudahan bisa kesini lagi Pak ya. Kawasan daratan masih memberi harapan pada ketahanan pangan.
masyarakat pesisir ujung barat Banten ini benar-benar masih mengelola sumber daya alam secara tradisional. Kalau ini apa Bu? Kerapu? Apa itu kerapu ya? Iya. Kerapu lodi. Ini apa nih? Kue. Kue. Banyak di sini. Ada. Ini baru beli tadi? Baru. Oh. Apa nih namanya udang besar-besar ini? Udang kipas. Ini untuk diapakan ini? Ini dibawa ke kota. Selain ini jualan juga. Apa itu? Lobster. Lobster. Kepiting. Kepiting. Berapa biasa di sini per kilo teh? Ini 50.000. Dari kita beli di sini 50.000. Oh, antar ke kota? 70.000. Nah, kalau teripang itu apa? Dari nelayan tengah laut atau memang di ternak kata dia? Oh iya, dari tengah. Tengah laut. Nah, kalau itu berapa Bu biasanya per kilonya? 500. Iya. Wah, mahal. Kecil-kecil.